Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta Minggu 14 Juni 2020. 1. Ibadah dengan cara new normal akan dilaksanakan bulan Juli 2020. Mohon jemaat dan simpatisan mempersiapkan diri untuk beribadah sesuai dengan protokol kesehatan yang akan disiapkan. 2. Persembahan minggu bisa diberikan melalui amplop dan dimasukkan dalam kotak surat di depan gereja. 3. Setiap hari Senin sampai Sabtu, Majelis Jemaat menyediakan rekaman renungan pagi harian di grup WhatsApp Jemaat setiap pukul 5 pagi. Bagi jemaat dan simpatisan yang mau berpartisipasi, dapat menghubungi Majelis Jemaat. 4. Jemaat dihimbau selama masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker bila berpergian, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan orang banyak. Mari kita semua berpartisipasi secara aktif dalam mengakhiri pandemi ini. Bapak, Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pujian PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, pastilah tidak asing dengan istilah kerajaan Allah. Namun, terkadang kita juga belum paham betul dengan istilah kerajaan Allah itu sendiri. Maka pertanyaannya untuk kita semua adalah apakah kerajaan Allah itu? Dan mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia? Mengapa kita harus mencarinya? Carilah dulu kerajaan Allah. Maka
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna. Ada kalanya kita alpa untuk melakukan karya-karya Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan, marilah kita datang ke hadapannya untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam kata dan perbuatan kita, mungkin kita telah melukai hati Tuhan dan juga sesama kita. Kita mohon ampun kepadanya agar kita dilayakkan untuk dan dipulihkan kembali. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau tahu bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, sekalipun seringkali kami mengaku sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Kami bangga mengaku sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon pengampunan-Mu. Ketika kami sebagai anak-anak-Mu tidak mampu merealisasikan sebagai anak-anak Bapa yang di surga, kami lebih menyerupai dunia ini. Kami melukai dan menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Karena itu jauhkanlah kami dari segala cacat celah hidup kami, sehingga saat ini kami layak datang ke hadapan-Mu dan Tuhan memandang kami dalam tengadah doa dan nyanyian kami. Kami bersama-sama menaikkan doa ini dalam satu nama Sang Penebus hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, telah tersedia berita pengampunan dosa yang diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di
Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya nyanyian kami menjadi komitmen kami. Bahkan di tengah-tengah dunia, dalam angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, kami mampu memelihara hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, kami mampu menghadirkan karya-karya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, Roh-Mu yang kudus yang menaungi kami, sehingga kami dimampukan bukan hanya untuk memahami, tetapi kami juga mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Sehingga firman-Mu menjadi pelita, sehingga kami tidak sesat, karena firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama mendasarkan renungan kita pada firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai pasalnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-8. Matius 9 ayat 35 demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang menjadi tujuan hidup saudara sebagai orang Kristen? Orang yang mengikut Yesus. Apakah menikmati, menerima, mensyukuri karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Kalau iya, apakah itu salah? Tidak. Tapi sebagai orang Kristen, kalau hanya hidup seperti itu terlalu dangkal. Itu tidak utuh. Karena pada hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya diutus juga untuk menghadirkan karya-karya keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tema kita hari ini diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Menurut saya ini hal yang menarik. Kenapa? Bahwa sejak awal, kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, Tuhan menjadikan manusia, saudara dan saya hingga saat ini sebagai partner, sebagai kawan sekerja. Manusia bukan hanya diberi anugerah kehidupan, bukan hanya diberi anugerah keselamatan, bukan hanya untuk menikmati dan mensyukuri itu, tetapi juga manusia dipanggil dan diutus untuk menyatakan karya-karya keselamatan itu kepada dunia ini. Manusia sejak awal menjadi partner, menjadi kawan sekerja Allah. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus juga mengutus para pengikutnya. Jadi kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 bahwa manusia dipakai oleh Allah menjadi partnernya untuk memelihara, untuk mengurus, bukan hanya menikmati anugerah itu. Dalam bacaan kita Tuhan Yesus juga menganugerahkan karya keselamatannya, tetapi juga mengutus para pengikutnya untuk memberitakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah melakukannya. Kasih anugerah yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam dunia ini. Itulah yang mesti kita harus nyatakan. Saudara-saudara, mulailah dari lingkup yang paling kecil. Kalau saudara membaca di dalam pasal 10 ayat 5 dan ke-6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertama-tama adalah lingkup yang paling dekat, lingkup yang paling kecil. Lingkup yang paling dekat dengan kita apa? Keluarga. Ya, lingkup yang paling dekat dengan kita apa? Lingkungan gereja. Lingkup yang paling dekat dengan kita apa? Masyarakat di sekitar kita, lingkungan rumah kita, lingkungan gereja kita. Jadi anugerah itu, kerajaan surga itu, kerajaan Allah, tanda-tandanya harus kita hadirkan dalam lingkup yang paling kecil mulai dari sana, dari keluarga. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau saudara membaca aturan di GKI bahwa ketika yang suami menjadi penatua, maka istrinya tidak boleh menjadi penatua juga.
Ya, selain ada hubungan keluarga, tetapi menurut saya di situ ada makna di sini. Yaitu apa? Bahwa pelayanan keluarga harus berjalan beriringan. Saudara bisa bayangkan kalau suami istri menjadi penatua, lalu anak-anaknya keleleran. Keleleran itu apa ya? Tidak terurus. Tuhan juga tidak ingin itu. Tuhan ingin ada keseimbangan. Itu sebabnya bahwa menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga, tanda-tanda kerajaan Allah dimulai dari lingkup yang paling kecil. Bahwa lingkup yang paling kecil kita harus merasakan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Saudara boleh punya misi, punya mimpi, menginjili, mewartakan kerajaan Allah ke daerah tertentu, ke negara tertentu, boleh, tidak dilarang. Tetapi bahwa tanda kerajaan Allah itu harus kita hadirkan pertama-tama dalam lingkup yang paling kecil ini. Jadi di sini Tuhan Yesus bukan hanya mengutus, tetapi juga sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya, para pengikutnya termasuk kita, untuk melakukan tanda-tanda kerajaan surga itu seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35, sekali lagi saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling ke kota dan ke desa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tahu persis kondisi yang dihadapi oleh orang-orang sebangsanya saat itu. Tuhan Yesus tahu persis ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan, ada yang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Jadi Yesus tahu persis mengapa, karena ia berkeliling. Itu sebabnya menjadi hal yang penting. Jadi ketika saya menyiapkan ini lalu saya secara pribadi berefleksi sebagai seorang pendeta yang dipercaya oleh Tuhan menggembalakan jemaat. Apakah sudah memahami, mengetahui keseluruhan? Itu menjadi refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki, untuk terus bertumbuh, untuk terus meningkatkan karya-karya layanan itu. Besuk kunjungan itu menjadi bagian penting. Itu sebabnya di banyak gereja ada tim. Jadi bukan hanya pendeta, tapi juga ada penatua, ada jemaat yang masuk menjadi tim perkunjungan. Sehingga bahwa sebagai gembala, sebagai aktivis, bukan hanya tahu tetapi memahami apa yang sedang dihadapi oleh umatnya. Terus terang Bapak Ibu, bahwa dengan jumlah jemaat, kalau di Gresik itu sudah di atas 1.000, sudah tidak memahami semuanya secara utuh, tahu iya. 10 tahun yang lalu saya masih hafal, termasuk simpatisan-simpatisannya. Saya masih hafal. Hari ini, saya tidak hafal semua para simpatisan, apalagi kalau ibadah sore. Itu setengahnya itu simpatisan, para pendatang. Apalagi di Gurah ya, saya tahu. Tapi saya tidak memahami. Ya, bantulah saya untuk memahami. Jadi bukan sekedar tahu, ya lewat para penatua, para aktivis ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Yesus berkeliling.
Jadi saya kira ini masih aktual sampai hari ini, karena dalam pengalaman saya sebagai pendeta, bahwa ketika saya datang ke rumah, jemaat besuk, itu ternyata ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Tapi ketika diberi jam konseling, ya, karena ada calon pendeta maka kami berbagi, ya. Hari tertentu bagian saya dan diberi jam tertentu. Tetapi kalau enggak kepepet itu jemaat enggak datang. Tapi ketika datang ke rumahnya ada banyak hal yang disampaikan. Jadi saya kira sistem yang teknis yang dipakai oleh Yesus ini masih bisa kita lanjutkan, yaitu berkunjung, besuk. Tapi masa-masa ini mungkin besuknya kalau enggak memang betul-betul gitu ya, perlu tatap muka mungkin bisa lewat media ya. Kecuali nanti pandemi COVID-19 ini sudah selesai, maka itu kita lanjutkan lagi. Baik itu penatua, pendeta, ya, calon pendeta, para aktivis. Nah saudara-saudara, Yesus tahu persis itu. Dan ketika Yesus tahu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dalam ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus melihat situasi itu, tergeraklah oleh belas kasihan, ya, tergeraklah hati Yesus, belas kasihan, menanggung bersama orang lain, menempatkan diri kita dalam posisi orang itu, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah itu penderitaan kita. Saya cari satu istilah dalam istilah psikologis, yaitu apa? Empati. Saya dapatkan kata itu. Empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Itulah yang menjadi tugas kita, pengutusan kita, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dalam doa Bapa kami, di Matius pasalnya yang ke-6, saudara-saudara, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 saya bacakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tiap hari Minggu ini kita ucapkan. Apa maknanya bagi saudara? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maknanya bagi saudara? Ini tiap hari Minggu kita ucapkan, baik dalam bentuk nyanyian ataupun kita dalam bentuk mengatakannya. Apa maknanya bagi saudara? Ketika doa Bapa kami sampai pada ayat 10 ini. Inilah yang mesti kita nyatakan seperti tema hari ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Memang kita hidup di bumi ini bukan di surga, tetapi situasi, kondisi surga itu yang kita hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Di atas bumi ini kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Oke, kita belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertama adalah saya memberikan satu kata peduli. Dalam Matius pasal 36 tadi ya,
yang lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Jemaat Tuhan, ini adalah gambaran umat dalam perjanjian lama di mana umat tidak terawat karena gembala atau pemimpinnya sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi ada banyak teguran-teguran terhadap pemimpin kalau saudara membaca di perjanjian lama. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebuah gambaran umat di dalam perjanjian lama tidak terawat. Ya, dikatakan di sini mereka lelah dan terlantar. Yesus peduli karena pemimpinnya saat itu mengurus urusannya sendiri seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara yang kekasih, jadi peduli terhadap yang sakit, peduli terhadap yang mengalami kesulitan, berempati, itulah yang mesti harus kita hadirkan dalam kehidupan ini. Di warta semangat itu ada kalau sakit ya diwartakan, kalau sedang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan juga diwartakan. Jadi bukan sekedar informasi, tetapi itu adalah menjadi media bagi kita untuk menumbuhkan rasa empati itu. Saudara, kepedulian di tengah-tengah ada banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang tidak peduli. Maka Tuhan Yesus peduli. Ada banyak pemimpin yang hanya mengurus urusannya sendiri. Ada banyak pendeta juga yang hanya mencari keuntungan sendiri. Maka di tengah-tengah itu kita dipanggil untuk peduli. Yang sakit, yang mengalami kesulitan, yang mengalami kelemahan, dan lain sebagainya. Untuk bisa peduli, maka kita harus memahami, kita harus mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, maka lingkungan paling kecil, lingkungan yang paling dekat itu pertama-tama tanda-tanda kerajaan Allah itu harus dirasakan. Jadi orang yang paling dekatlah sesungguhnya orang yang tahu persis tentang diri kita. Sebagai suami, apakah saya ini suami yang baik atau tidak? Maka istri saya lah yang tahu. Anak-anaklah yang tahu saya ini orang tua yang baik atau tidak. Ada banyak orang bisa memberikan teori yang macam-macam tentang pendidikan anak, tetapi sesungguhnya anaknya terlantar. Bisa begitu. Maaf, 15 tahun yang lalu saya masih ingat. Ada seorang pendeta yang suami istri ya sama-sama pendeta, lalu sangat sibuk, sering pelayanan kemana-mana, keluar kota dan lain sebagainya. Saudara tahu, maaf, anaknya begitu itu apa ya? Anaknya tidak terkendali. Ya, anaknya tidak terkendali. Saya lagi membaca firman, dia lari-lari dan lain sebagainya. Saudara, orang yang terdekat itulah yang harus merasakan pertama-tama tanda-tanda kerajaan Allah. Semakin meluas dan lain sebagainya. Jadi kepedulian. Bapak Ibu, hari ini pagi tadi saya sempat mengantar anak saya ke Satlantas untuk cari SIM, sudah praktek untuk keempat kalinya dan masih gagal. Dia kecewa dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di Gresik sekali nyenggol, patoknya jatuh, maka seminggu lagi baru balik. Jadi tidak ada ulangan kedua, ketiga. Nah teman saya di Tulungagung sampai 3 kali. Ya, nyenggol sekali bisa diulang lagi. Di Gresik sekali nyenggol, minggir, seminggu lagi baru balik. Ini sudah keempat kalinya. Dia mulai enggak tahan. Disitulah saya hadir
menguatkan, meneguhkan. Saya bilang sama anak saya, kalau ayah mau, kamu nggak praktek pun kamu bisa dapat SIM. Ya. Karena ada seorang yang pangkatnya AKBP di GKI Gresik, punya surat sakti, bisa memberi surat sakti. Tapi saya bilang, ayah enggak mau. Cobalah kamu melakukannya sendiri. Ikutilah proses itu. Jadi ini fungsi bagaimana orang tua mendampingi anak-anak untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah lingkup yang paling kecil. Tadi murid-murid pertama-tama diutus pada lingkup orang-orang Israel yang tercerai-berai itu. Kepedulian, peduli terhadap anak-anak, peduli terhadap keluarga. Dan sebagai anak, kita juga peduli kepada orang tua. Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu artinya kita gak boleh mengabaikan mereka, terlebih ketika orang tua kita sudah tidak berdaya, sudah usia lanjut. Jangan mengabaikan untuk kebutuhannya, baik ekonomi ataupun spiritualnya. Ketika mereka sudah tidak bisa pergi ke gereja sendiri, maka kita bertanggung jawab memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itulah menghadirkan kerajaan Allah, lingkup pertama-tama lingkup yang paling kecil. Hal yang kedua yang mesti kita hadirkan, apa itu? Cinta kasih. Kasih itu adalah apa? Mengampuni. Kasih itu adalah memaafkan. Yesus mengatakan kalau berdoalah bagi orang yang jahat kepadamu. Rasul Paulus mengatakan apa? Jika engkau dimaki, engkau harus memberkati. Itulah kasih. Jikalau engkau dianiaya, engkau sabar, ketika engkau difitnah, menjawablah dengan ramah, bukan melabrak dan lain sebagainya. Dan itulah cinta kasih, itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Hidup benar, dan itulah tanda kerajaan Allah. Di tengah-tengah ada banyak orang yang curang. Di tengah-tengah ada banyak orang yang hanya mementingkan tujuan tanpa memperhatikan proses. Disitulah kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita nggak salah kaya, kita nggak salah punya SIM, kita nggak salah memiliki sesuatu. Tetapi proses tetap menjadi hal yang penting. Ada banyak orang punya gelar macam-macam, tapi enggak jujur. Tujuan oriented. Di tengah-tengah orang hanya mementingkan tujuan. Yang penting meraih tujuan. Disitulah kita dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hidup yang benar, hidup yang jujur, hidup yang mengasihi, hidup yang peduli, menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, tentu ada banyak hal lain. Tanda-tanda kerajaan Allah yang harus kita hadirkan. Paling tidak, apa yang saya sebutkan itu menjadi bagian penting. Atau kalau saudara membaca di Galatia pasal 5, buah-buah roh. Ada berapa buah roh? 10? Ada berapa buah roh Bapak Ibu yang di rumah? Dicek lagi, ya Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-23 kalau tidak salah, 22 atau 23. Ya, buah roh ada berapa? Itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang mesti harus kita hadirkan. Ingat, tanda-tanda kerajaan Allah pertama-tama harus dirasakan orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang ada di lingkup kita. Kita mulai dari sana. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yesus mengingatkan kita, kalau kita melakukan tanda-tanda kerajaan Allah itu, maka kita harus melakukannya dengan tulus. Matius 10 ayat 8 yang B, saya bacakan ya, yang B.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Semua dilakukan dengan tulus karena kita terlebih dahulu mendapatkan dari Yesus. Ia telah mengampuni kita, ia telah memberikan berkat untuk kita, karya-karya keselamatan telah dinyatakan untuk kita. Maka tanggung jawab kita adalah menghadirkan itu kepada dunia ini. Tuhan memberikan anugerahnya, iya. Tapi juga Tuhan memanggil kita untuk menyemai tanda-tanda kerajaan Allah itu. Selamat menyemai benih-benih kerajaan Allah. Dalam keluarga kita, gereja kita, lingkungan masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat. Maaf, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa kita. Kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk dunia ini yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau tahu pandemik ini berdampak untuk banyak hal, kehidupan sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin dunia ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, supaya mereka mampu mengambil keputusan-keputusan secara tepat. Engkau yang memberkati para peneliti untuk mereka mampu untuk menghasilkan penangkal-penangkalnya. Karena itu kami percayakan seluruh yang terlibat, yang ambil bagian di dalam mengatasi persoalan ini. Engkau yang memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai karena kematian akibat penyakit COVID-19 ini. Baik dokter dan para medis ataupun masyarakat. Kiranya Tuhan yang menghibur, yang menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh pergumulan kami ini. Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang, Tuhan yang menolong. Kami percayakan kepada Tuhan untuk kehidupan mereka. Ebenezer, kalau sampai hari ini Tuhan menolong seluruh umat-Mu, kami percaya perjalanannya ke depan, Tuhan juga yang akan terus menolong.
Sekalipun dalam perjalanannya tidak mudah, kami percaya Tuhanlah yang meneguhkan kami semua. Tuhanlah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber berkat bagi kami. Karena itu pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah umat-Mu kami percayakan kepada Tuhan. Baik tentang keluarganya, relasi suami istri, orang tua anak, ataupun pekerjaan dan bisnis mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhanlah sang sumber berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun sedang dirawat di rumah, Tuhan yang menolong mereka. Dokter dan para medis Tuhan memberikan hikmat, supaya mampu memberikan perawatan secara tepat untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk pergumulan anak-anak kami, yang saat ini mesti harus menyelesaikan semester ini dari rumah mereka, belajar dari rumah mereka, kuliah dan dari rumah mereka, ujian akhir juga dari rumah mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi, baik di SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Tuhan yang menolong. Para orang tua mampukanlah mendampingi dengan baik, dan mampukan untuk menyediakan dana dan prasarana yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini, supaya mereka memperoleh pendidikan yang baik. Dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun, kelahiran dan pernikahannya. Momentum ini menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka saling mengasihi. Kami menyerahkan gereja-Mu, GKI Ngurah, Tuhan yang memberkati. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu, Pendeta Emeritus Budi Bunarto, calon pendeta, Seta, para penatua, para aktivis. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan percaya untuk menggembalakan seluruh umat, baik anggota jemaat ataupun para simpatisan di sini. Mampukanlah sehingga seluruh umat-Mu dapat digembalakan dengan baik. Sekalipun situasi saat ini, mesti kami harus kreatif dan inovatif. Tetapi hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan di sini, mereka mampu menggembalakan seluruh umat-Mu. Dan mereka boleh bersuka cita dan bertumbuh dalam imannya lewat penggembalaan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di sini. Engkau yang memberkati para karyawan yang ada di sini, kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Kami menyerahkan program-program yang ada di tengah-tengah umat-Mu di sini. Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang akan datang dalam kuasa-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam ungkapan syukur dan permohonan ini di dalam satu nama, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Dikuduskanlah namamu.
Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan seperti biasanya persembahan dapat dimasukkan ke kotak pos yang ada di depan gereja atau di halaman gereja. Dan untuk itu persembahan akan kita dasari dari Roma 12 ayat 1. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan dari PKJ 146, bait yang pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa. Tuhan, kembali kami memberikan persembahan kepadamu, walaupun sebesar apapun persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat untuk mendukung pelayanan gerejamu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk bendahara yang mengelola persembahan ini, kiranya hamba-Mu ini dengan persembahan yang kami persembahkan ini dapat mengelola demi kelancaran pelayanan kami di GKI Ngurah. Puji syukur selalu kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dan segala doa dan permohonan ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun aktivitas saudara, dimanapun aktivitas itu saudara lakukan, pekerjaan itu saudara lakukan, hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan saudara. Jika padaku ditanyakan, Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Allah, Sang sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin.